Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Hal-hal yang saya urai dalam beberapa hari ini, itu sesuatu yang real, yang nyata, yang kita hadapi hari demi hari, tentang sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kita tahu sebenarnya untuk melakukan hal demikian, tapi seringkali kita nggak mau beranjak untuk berbuat, untuk melakukan hal demikian. Dan itu saya katakan bagian dari kesulitan kita, tantangan buat kehidupan kita. Demikian juga dengan lidah kita, pikiran kita, ya seringkali kita nggak terkontrol. Kita seringkali berkata kasar, ya. Seringkali kita mengucapkan hal-hal yang nggak baik. Seringkali pikiran kita juga berpikir hal-hal yang jahat terhadap sesama kita. Padahal juga belum tentu kebenarannya demikian. Tapi seringkali hal yang kita lakukan adalah berkata dengan kasar, berkata dengan nggak baik, mengeluarkan perbendaharaan kosakata yang keliru, saudaraku. Dan kita perlu bagiannya belajar mengendalikan lidah. Sesuai dari firman Allah dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itulah. Seringkali terjadi pertengkaran di antara kita karena kita salah mengucapkan kata. Seringkali kata-kata kita itu kata-kata yang bisa melukai perasaan orang lain. Kita tidak bisa menjaga hubungan karena ada perkataan yang keluar yang gak baik, dan seringkali itu timbul dari pemikiran kita masing-masing. Mengurai hal demikian tentu kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita supaya kita bisa menjaga, mengkontrol lidah kita. Nah, ini kesulitan. Sekali lagi kesulitan. Kita bisa mengkontrol lidah, mengkontrol pikiran kita. Seringkali orang berkata biar kita berpikir yang positif, kita nggak berpikir yang negatif. Ya, memang perlu hal demikian kita lakukan. Supaya apa? Supaya hati kita tidak tercemar, nggak terkontaminasi dengan hal-hal yang bisa mempersulit kehidupan kita. Karena kita berangkat dari pemikiran-pemikiran yang benar. Kalau kita punya pemikiran yang keliru tentang sesuatu, tentunya akan membawa kita mengalami sebuah kesulitan, saudaraku. Alkitab berkata, gak seorang pun yang bisa menguasai atau berkuasa menjinakkan lidah. Lidah kita ini, kosakata kita ini, perbincangan kita ini, tutur kata kita ini seringkali keliru, seringkali salah, seringkali kita berkata-kata dengan kasar. Karena apa? Berangkat dari pemikiran yang keliru. Gak ada penguasaan diri dalam hidup kita, sehingga kata-katamu kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang membuat orang syak. Kita belajar bersama-sama hari ini supaya benar-benar hidup kita itu diwarnai dengan kebajikan. Supaya setiap kita menorehkan hal yang baik, sepanjang kita punya warna hidup, sepanjang kita punya kesempatan, ada sesuatu yang kita torehkan dengan apa? Tutur kata yang benar, tutur kata yang baik, pemikiran-pemikiran yang brilian, pemikiran-pemikiran yang baik, bukan pikiran yang jahat, bukan pikiran yang akan menyesatkan hidup kita, bukan demikian. Dan bawa hatimu. Memang sulit, saya masih berbicara mengenai hal yang sulit untuk kita lakukan, tapi saya percaya Tuhan akan menolong kita, menuntun kita sepanjang ada penyerahan yang total yang kita kerjakan, yang kita lakukan kepada Tuhan, berserah, berkata bahwa Tuhan, aku tidak mampu mengkontrol lidahku, aku tidak mampu mengkontrol pikiranku. Kita mau taruh pikiran kita kepada pikiran Kristus. Makanya dalam bagian lain, biarlah pikiran Kristus itu berkuasa, bertata bagi setiap kita. Kita menaruh pikiran Kristus dan hati kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapakku dalam sorga. Terima kasih buat firman dan kebenaran yang bisa kami terima hari ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan berkuasa bagi hidup kami. Tuhan bertata bagi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Kami menaruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau, terutama mengenai lidah dan perkataan dan juga pikiran kami. Kami serahkan lidah kami, bibir lidah kami, pikiran-pikiran kami yang liar, yang jahat ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pegang hidup kami, Tuhan kontrol seluruh kehidupan kami. Sehingga semua hal yang bisa kami kerjakan, sesuatu itu bisa menyenangkan, berkenan di mata Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.